masalah takwa, kemudian petunjuk, termasuk juga rukun-rukun Islam dan hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama. Ini isi kitab Jawahirul Bukhari pasal yang kedua. Yang pertama adalah terkait dengan masalah ketakwaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Ibnu Umar, la yablughal abdu haqiqatat taqwa hatta yada'a ma haka fis sadri. Kalau dalam bahasa kitanya atau artinya adalah seseorang hamba tidak akan pernah mencapai hakikat daripada takwa itu sehingga dia meninggalkan kegoncangan-kegoncangan yang ada di dalam dada atau di dalam hati. Ibu bapak jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksud daripada tidak sampainya seseorang hamba itu kepada ketakwaan sehingga dia meninggalkan hal-hal yang mendatangkan kegoncangan-kegoncangan hati, maksudnya adalah sesuatu yang membuat hati manusia itu bimbang, sesuatu yang membuat hati manusia itu ragu, sesuatu yang membuat hati manusia itu tidak tenang. Apa biasanya yang membuat hati manusia goncang? Apa yang membuat hati manusia tak tenang? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu jawabannya itu. Bukan karena ekonomi Bapak dan Ibu, bukan karena pekerjaan, tapi yang membuat hati manusia itu tidak tenang, goncang, bimbang, ragu, rusuh, itu adalah dosa-dosa yang bersarang pada hati kita. Dosa yang bersarang pada hati kita. Nah, cuman sarang dosa itu tidak sama aja sarang unggir. Tidak sama aja sarang samui. Dia sama saja bentuk kita ini, Pak. Ya, sama saja. Perjalanan kita, percakapan kita, pergerakan kita. Tapi ada yang selalu mengganjal, selalu yang membuat manusia itu gelisah, yaitu dosa-dosa yang bersarang pada hati manusia. Itu sebabnya Rasulullah SAW katakan, ketakwaan itu adalah merasa takut terhadap apa yang membuat hati manusia itu terganggu oleh dosanya. Itulah inti sebetulnya Bapak dan Ibu. Karena takwa itu kalau dalam secara umum kan diartikan melaksanakan segala yang diperintahkan Allah, meninggalkan segala yang dilarang. Takwa itu kan itu secara umum. Melaksanakan yang diperintahkan Allah artinya ibadah-ibadah yang diperintahkan kepada kita untuk melaksanakan setiap hari. Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah di permukaan bumi itu kan dua saja Bapak Ibu. Yang pertama adalah menjadi khalifah Allah. Yang kedua adalah menjadi Abdullah, hamba Allah, artinya melaksanakan perintah Allah dalam bentuk pengabdian kita dalam hidup. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Allah,
kecuali untuk menghambakan dirinya kepadaku. Itu ibadahnya. Takwa itu juga bertujuan meninggalkan segala yang dilarang Allah. Kenapa? Karena setiap yang dilarang oleh Allah, resiko yang diterima adalah dosa. Dosa itu akan membuat hati menjadi berkarat. Kalau hati sudah berkarat, maka hati tidak akan pernah tenang. Gelisah aja. Gelisah saja. Ya bu, bali badak orang telingu awak nak sakit. Ada nama dia tu bu? Nama bali badak siapa? Orang. Nak sakit telingu siapa? Telingu awak. Apa hubungannya pak? Soalnya tak ada hubungan pak. Nampak lo orang beli serok terompa pak. Padahal awak lah pakai sepatu ke pak. Tapi nampak orang membeli terompa solau. Sakit letih pak. Padahal kalau dibanding bapak dan ibu, lebih rancak punya awak tu daripada orang tu. Lebih mahal yang punya awak kau pada orang punya orang tu. Tapi ketika awak mencari orang tu membeli, tiba sakit hati pak. Di mana ada peti dia nyoka. Sebentar lah membeli sini. Nah, dia apa bapak dan ibu? Karena hati sudah bersarang. Dosa-dosa atau karat. Baik, bapak ibu. Kalau hati sudah berkarat, biasanya dia akan semakin jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin jauh dia. Itu sebabnya orang-orang yang hatinya itu banyak karat, orang-orang yang hatinya dipenuhi oleh dosa-dosa, baik itu dosa kepada Allah, dosa kepada manusia, maka hati itu akan sulit menerima kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Efeknya apa? Salah satu adalah ketika dia disebutkan nama Allah di hadapannya, tidak ada pengaruh pada dirinya. Nah, padahal di dalam firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-34, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa basyiril muhbitina alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dan beri kabar gembiralah orang-orang yang mau menundukkan hati atau menjadikan hatinya patuh kepada Allah. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah di hadapannya, maka bergetar hatinya itu. Dalam ayat lain juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna idzal ladzi dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Itu dalam ayat lain yang sering dibacakan ustadz atau guru-guru kita biasanya kan ayat-ayat ini. Di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang hampir-hampir serupa yang menjelaskan suatu topik atau suatu pembicaraan. Itu biasa. Baik Bapak Ibu, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang di dalam hatinya itu berkarat dikarenakan oleh dosa yang telah ia lakukan,
maka membuat hati itu menjadi keras. Ketika hati menjadi keras, maka ketika disebutkan Allah di hadapannya, tidak ada reaksinya, tidak ada pengaruhnya. Sebetulnya ini Bapak dan Ibu hanya sebuah bahasa sindiran sebetulnya. Ya. Karena kalau ini yang disebut bahwa orang yang beriman disebut nama Allah, langsung bergetar hatinya. Kalau secara zahir saja Bapak dan Ibu, tidak ada cia jawab nama iman, Pak. Tidak ada satupun kita yang beriman. Saya sebut nanti ini, mohon maaf nih Pak PJ RW kita, Allah kita bawakan mengari nanti Pak RW, tidak kan? Atau ibu ketika saya sebut nama Allah langsung menggigitnya. Tidak ada kita. Kalau itu jadi ukuran secara zahiriahnya. Tapi yang dimaksud disebut dengan nama Allah itu bergetar hatinya, yakni dia menyadari akan kebesaran Allah, lalu timbul rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya, yang pada akhirnya dia memikirkan kembali kepada Allah dengan apa. Itu sebenarnya Bapak dan Ibu. Orang yang bergetar hatinya ketika disebut nama Allah di hadapannya, yaitu orang-orang yang ketika diberi peringatan dengan ayat-ayat Allah, baik yang tertulis ataupun yang tak tertulis, muncul rasa di dalam dirinya, ya, rupanya yang disampaikan orang itu benar. Itu salah satu tanda lah bergetar hati nama tu Pak. Ini contohnya begitu Pak ya. Pak Eko, lah berapa umur kini Pak Eko? Nah, itu contoh orang kan lah 50. Lah 50 tu lah dah ke umur Nabi 63 lah meninggalnya. Kalau tengok-tengok uban Pak Eko lah banyak kok. Janggui lah kita baca. Itu bagaimana soal? Sulah mendakik kepada Allah. Ya, terasa dah tu. Terasa dah awak. Yo juo tu kan. Ya, yo juo. Terasa yo juo itu Bapak dan Ibu, itulah merupakan bentuk daripada bergetarnya hati kita. Kenapa? Karena yang disebutkan tadi itu apa Pak? Apa Bu? Yang disebutkan tadi itu merupakan salah satu bagian dari ayat Allah. Karena ayat Allah itu bukan yang tertera di situ saja. Orang menyebut misalnya tadi begini, kalau 50 umur sementara umur Nabi itu 63. Ayat Allah enggak Pak? Ayat Allah itu. Umur Nabi 63 itu ayat Allah juga itu. Tapi tak tertulis dia. Tidak ada di dalam Al-Quran. Itu namanya ayat kauniyah. Allah menjelaskan, Allah memperlihatkan, Allah menengokkan bahwa umur Nabi itu 63. Lalu kita bercermin di situ. Ya. Kita bercermin di situ. Bahwa umat Nabi itu umurnya tak jauh-jauh dari umur Rasulullah. Tidak jauh-jauh. Artinya kok lebih seketik, kok kurang tak banyak. Nah, ketika disebutkan itu ada rasa muncul kesadaran. Itu namanya lah bergetar hati itu Pak. Karena yang disebutkan itu pastilah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa itu juga di samping bergetar hati kita di saat menyebut nama disebut ataupun menyebut nama Allah,
Takwa juga merupakan sebuah usaha yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita beragama itu, yakni membersihkan hati itu dari hal-hal yang membuat hati itu menjadi berkarat. Inilah bakare hati itu, Pak. Ya. Jadi kita tidak menutup kemungkinan itu siapapun kita ini, tak ada kita ini yang tak berdosa. Nabi katakan kullu ibnu adam khata'un wa khairul khata'inat tawwabin. Setiap anak Adam pasti bersalah, dan sebaik-baik orang bersalah itu adalah orang yang bertobat. Maka salah satu dari jalan untuk mencapai ketakwaan itu, berusahalah kita untuk membersihkan hati-hati kita itu dari karat itu. Dengan jalan apa? Akan ada dua istilahnya Bapak dan Ibu. Ya. Kalau dibuatkan contoh, sama seperti orang membuat film. Ya. Kalau kini kan orang membuat film kan banyak cara. Ya, banyak cara. Tapi biasanya kalau sebuah film dibuat, itu kan ada sutradaranya, ada skenario-nya. Itu kemudian dilatih artis-artis itu untuk memperankannya. Biasanya begitu. Jadi terhadap dosa ini Bapak dan Ibu, yang membuat hati kita itu menjadi berkarat itu, bagaimana cara untuk membersihkannya? Ada dua. Dalam istilah pembuatan film ada yang disebut dengan sensor, Pak. Nah, itu kan ada lembaga sensor. Nah, biasanya kalau dulu kan ada film di Indonesia ini kok tidak layak tayang kok. Nah, karena itu lembaga sensor. Kemudian ada namanya CUT tulisannya Bapak dan Ibu. CUT. Cut. Nah, tapi kalau orang kampung Peko bacanya kat gitu kan. Hanya kadang-kadang kalau orang apa tuh beda, lainan ditulis, lain dibacanya. One one-nya kan. Kan ya biasanya pada itu kan. Nah, one one. Tuo two. Nah, itu kan biasanya kan. Nah, jadi berbeda-beda. Nah, jadi kalau cut, kat katanya. Apa yang dimaksudnya Bapak dan Ibu? Yang pertama, sensor. Sensor itu adalah menghilangkan hasil syutingan setelah tersyuting tapi tak layak ditayang atau tak bagus syutingannya. Ya, sama seperti orang membuat apa Pak? Ya, zaman sekarang ini dipotong-potong gitu kan. Banyak sekarang video-video yang ceramah Ustaz itu 1 jam dipotong, dibuat menjadi 5 menit. Diambil dan aponya saja, dan apa namanya itu? Dan gagah-gagah aja kan. Nah, sebetulnya ceramah itu panjang, tapi diambil yang bagus itu namanya dipotong, diambil. Ada juga istilah sensor itu mengambil, menghilangkan, memotong yang tidak bagus syutingannya atau tak bagus hasil syutingan itu atau tidak layak tayang, maka disensor. Ya, disensor. Ini adalah tersyuting, Pak. Nah, artinya apa? Dalam hidup kita juga demikian. Kita ini sudah ada yang tersyuting. Yang menyuting siapa? Nah, itulah ayat yang sering dibaca dalam salat. Wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im. Jadi setiap kita ini ada malaikat yang mengikuti, mencatat, dalam artian semua catatannya itu nanti akan terbaca, akan terlihat. Memang tak di dunia sekarang, di akhirat nanti.
seluruh catatan malaikat itu akan terbaca dan akan terlihat. Jadi apapun kerajaan awak kini di dunia aku dicatat ke Pak. Kalau di ibarat syuting lah duit syuting, wah ketawa lahir ke dunia tu syuting duit tu lah. Mana ibu sari ke, mana bapak sari ke, apa kerajaan kita sehari ke, apa kerajaan kita seminggu ke, tak ada cik jonan luput dari syutingan Allah Subhanahu Wa Taala. Besok akan ditayangkan di saat pengadilan Allah, seluruh hasil syutingan itu ditayangkan. Nah, lain tak malu awak beko kerajaan awak ndak elok tu ditonton di anak awak. Ini banyak sinan situ Pak. Ya, Pak RT ada sinan, Pak RW ada situ. Pengurus masjid ada lah situ. Tetangga awak ada je. Oh, mau dekor rupa pangai upajaga dulu. Dulu mandok-mandoknya. Dulu ndak tahu awak pasal model ko perangai. Ya, kini kan banyak orang model itu, Bu. Ya, bantu kali sarugo aja bentuknya, tapi perangai cingkahak. Ada je tu. Jadi kena syuting so. Kini tak tahu orang Pak. Tak tentu orang dah. Tapi besok akan terlihat dan akan diperlihatkan. Lain tak malu awak besok. Nah, kalau malu, sensorlah dari kini. Ya, sensor dari kini dengan jalan apa? Perbanyaklah beristighfar, perbanyaklah bertobat kepada Allah. Nah, Allah itu kan Maha Pengampun. Bahkan Allah itu menyuruh mengimbau kita. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Dan menyampaikan Allah itu juga Bapak dan Ibu. Bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu. Nah, karena inyonan punya sadonyo, inyonan maha berkuasa, inyonan mengampun, yang Maha Pengampun, nyimbau awak. Asyada antara kalian konan lah babuik dosa. Kasih kau. Kemari. Minta ampun cepet balik. Nah, sama jawab dia Pak. Babuik salah nak awak bisa juga. Cepet minta maaf. Wa imbawa nak awak tu dapo dia awak sayang, wa imbaunya balik minta maaf. Sebenarnya awak lah memaafkan juga Pak. Ya. Ada keinginan kita untuk memaafkannya tu, suruh anak awak tu cepet minta maaf. Tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tu lah tahu bahawa awak aku lah banyak dosa. Dia imbau balik. Cepet. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Tujuannya apa? Supaya awak besok hasil settingan tu jangan sampai tertayang. Jangan sampai ditengok di orang-orang yang awak sayangi dan awak cintai, malu awak. Ya. Sagan awak. Walaupun nanti di pengadilan akhirat itu Bapak dan Ibu tidak ada malu le dah. Ni, tidak ada urusan malu di situ lagi. Kenapa? Karena azab Allah SWT. Tapi kalau dipikir-pikir di dunia kok, malu ada Pak. Nampak di anak-anak apaknya sedang mencilok. Ya. Nampak di anak dek menantunya, apaknya mentuanya sedang berzina. Ini kan ditayang di situ Pak. Ada kan lantai yang nasonya. Kalau enggak, sensor dari kini. Ya, sensor dari kini dengan jalan banyak beristighfar. Dan kedua, cut tadi tu. Cut itu apa? Menghentikan syutingan. Nah, biasanya kan ada kayu balang-balang tu Pak. Kalau ndak kan elok rasanya le no. Lepas gara-gara aja artis tu cut. Itu kan biasanya kata apa aja kan pada itu. Artinya nan syuting kalau mati tu Pak. Kalau lakat katanya tu mati tu. Jungkir balik pun awak walaupun madok corong-corong syuting tu ke awak apa? Jungkir balik pun awak situ nak masuk tu lagi. Kenapa? Sebab syutingan lah mati, lepas putih. Nah, dalam hidup apa? Dalam hidup kita sering tergoda. Digoda dek sianu ko, kesiko lawa, dibawa dek orang ko, kemari lawa, buat buat iko, kerajon iko, mau deko hasilnya, mau deko keuntungannya dan sebagainya. Tapi kira lawa.
Iko kan ditayang misu. Tak jadi. Tak jadi dalam artian menolak keburukan itu, menolak untuk melakukan perbuatan dosa itu kat namanya tu. Sehingga kalau awak tak satu tentu tak kena shooting dah Pak. Berjalan kami berdua kini ke sama Pak Idal misalnya. Nampak ada awak pisang sedang masak di batang Pak Idal. Wah, aku bawa mantap Ustaz. Ustaz tabe batang pisang kau, wak ambil berdua, wak bagi dua je. Dia ambil tak bayang? Oh tak, Pak Idal surang je lah. Bapak Pak Idal masuk syuting, ambil tak? Itu berarti namanya cut. Ya. Tidak jadi tersyuting karena saya tak mengikutinya. Tapi kalau ambil ikuti ajakannya tadi, ambillah masuk syuting lah Pak. Jadi cut itu menghindarkan diri kita dari hal-hal perbuatan dosa supaya tidak masuk nanti dalam catatan atau dalam syutingan Allah Subhanahu wa taala. Yang terlanjur sensor dengan banyak beristighfar dan taubat, yang belum dilakukan jangan tergoda untuk melaksanakan. Itu merupakan usaha untuk membersihkan hati kita dari karat-karat tadi. Baik Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ini tak boleh diselesaikan kaji itu, tak ada untuk minggu ke depan. Ya, cukup segitu dulu. Ya, tujuan kita yang pertama tadi apa? Untuk mencapai ketakwaan. Kata Rasul, tidak sampai atau tidak sempurna iman seseorang sampai tidak sempurna seseorang merasakan hakikat ketakwaan sampai dia dapat meninggalkan keguncangan-keguncangan di dalam dadanya. Artinya di dalam hati. Hati kita itu adalah sumber ketakwaan. Ini hati itulah yang mesti kita pelihara. Kok bakare berasiakan, kok lah berasia, tujulah Allah Subhanahu wa taala dengan ibadat-ibadat yang banyak. Itu saja kesimpulannya untuk pagi hari ini. Ada pertanyaan tak? Ada apa itu? Masalah ayat pisang tadi lah tak? Oh wait, ambo sangko ndak ada umpama aja Ustaz ambil pisang dan itu contohnya Pak. Iya, contoh. Tadi silakan Pak. Iya. Ya, silakan Pak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir zaman kita diberi dosa-dosa yang tidak itu dibenarkan. Sementara untuk Nabi Adam, untuk para nabi, itu dosanya kebanyakan. Kalau contoh Nabi Adam atau Nabi Nuh. Nabi Adam cuma satu dosanya, mendekati suatu pohon yang ada di surga. Kita tidak menyebut itu pohon kuldi. Ya. Kemudian Nabi Nuh tidak sampai dengan berdakwah kepadanya. Sementara kita yang begitu banyak dosa, apa kira-kira standarnya kalau kita dosa atau kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Sudah? Jadi memang beda Pak. Dan itu harus kita akui. Bahwa Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad mendapat keistimewaan dari Allah. Ya. Awak yang terlahir terakhir dan menjadi umat terakhir besok dibangkit yang pertama Pak. Masuk surga walaupun Adam dahulu ya dengan umat-umatnya, tapi dan dulu masuk surga umat Nabi Muhammad. Belum boleh diinjak surga itu oleh umat lain sebelum umat Nabi Muhammad masuk. Tapi masuk neraka awak pertama Pak. Jangan mereka lama aja awak fikir kan buru ada aja. Kalau dulu awak masuk surga bagi banyak dosa masuk neraka nya pertama. Ya. Jadi keistimewaan diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad banyak-banyak sekali. Jadi bukan banyak saja, banyak-banyak sekali. Salah satu diantaranya adalah seberapapun besar dosa seorang umat Nabi Muhammad itu, selama dia tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu, maka diberi kesempatan untuk meminta ampun dan bertobat.
Dorokot kepada orang tua itu dosa, Ustaz. Iya. Dosa apa? Dosa besar. Bisa terampuni. Ada besar peluangan untuk bisa diampuni. Oi, nyo saja ketek mabuk Ustaz. Tahu saja baru bisa buka munculnya langsung minumnya. Mabuknya tu ala telernya. Nah, sampai seminggu kan mati taubatnya, Pak. Kalau Allah menerimanya, maka habis dosanya. Ya, habis dosanya. Selama tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu. Nah, jadi sesungguhnya Allah mengampuni setiap dosa, berapapun besar dan beratnya, bagi orang yang dikehendakinya, kecuali orang itu mensekutukan Allah dengan sesuatu, maka Allah tak akan memberikan ampunan. Oh, berzina, mohon maaf Bapak Ibu, berzina lah berkali-kali. Tobatnya Pak, sadar. Betul-betulnya sesali, menangis di hadapan Allah SWT, memohon ampun, maka Allah ampunkan dosa. Nah, ini keistimewaan-keistimewaan itu mestinya kita manfaatkan dengan baik. Nah, kita pergunakan. Sadarkan diri kita bahwa banyak dosa, dan sadar pula kita bahwa Allah maha luas ampunannya. Nah, kita adu tuh. Awak banyak dosa, ampunan Allah maha luas. Mudah-mudahan dosa-dosa awak nelah ado tu terhapuskan dengan istighfar dan taubat kita kepada Allah SWT. Alah pedal. Alah, mereka basi lah tu. Nah, ini tu ada nak potong. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.